Mas Ijang, Neng Dia, hadir. bentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tapi saat ini sepertinya fokus utama tidak hanya ke hari peringatan kemerdekaan. Isu keamanan nasional tiba-tiba menyeruak. Ya. Menko Polkam, Pak Jamari Caniago, tiba-tiba ujuk-ujuk melakukan konferensi pers menyatakan bahwa situasi keamanan nasional baik-baik saja. Di situ malah gua menimbulkan pertanyaan serius. Iya. Nggak mungkin ujuk-ujuk menyatakan situasi kondusif kalau tidak ada penyebabnya. Betul, nggak ada asap kalau nggak ada apinya. Apinya apa ini kira-kira? Apinya apa kira-kira? Ya, nanti kita akan bahas ya Mas Oke. ya, lebih dalam lagi terkait dengan isu ini. Namun sebelum itu saya akan menyapa terlebih dahulu ini sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, salam sehat, salam bahagia, salam Ngutik. Kembali, ayo kita ngulik politik. Oh yeah! Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, di episode Ngutik kali ini kami akan membahas terkait dengan isu keamanan nasional. Dan tentu saja terkait dengan topik tersebut saya akan membahasnya bersama dengan dua teman diskusi saya, yaitu Mas Abdul Hakim dan juga Mas Tiar Bicanggi. Mas Oh yeah! Mas Ica. Ya. Oke, Mas Ab dan juga Mas Icang, kali ini kita akan membahas terkait dengan isu keamanan nasional. Kenapa memang isu ini akhirnya kita bahas begitu ya? Karena memang di media sosial, media mainstream, kemudian masyarakat umum ini juga sedang menjadi perbincangan sekali terkait dengan isu keamanan nasional. Terlebih lagi memang tadi yang disampaikan oleh Mas Ab sebelum akhirnya saya membuka Diskusi? betul, diskusi ini begitu ya, ada pernyataan melalui preskon ya Mas ya, dari Menko Polkam yaitu Bapak Jamari Caniago yang menyatakan bahwa keamanan nasional baik-baik saja. Namun kalimat tersebut juga ini muncul di tengah derasnya informasi yang beredar khususnya di media sosial, terlebih karena memang beredar informasi hoax tentang ajakan atau akan ada demo besar-besaran jelang 17 Agustus mendatang. Dan kabarnya Mas Ab dan juga Mas Icang, mohon koreksi apabila saya salah begitu ya, yang beredar di media sosial terutama ini demo akan dilakukan pada 10 Agustus nanti. Namun hoax ini kemudian begitu ya diamplifikasi juga dengan munculnya kabar penangkapan penggiat medsos yang disinyalir menyebarkan footage demo-demo yang sebelumnya. Jadi memperparah kekhawatiran publik. Ya? Betul sekali. Namun memang penggiat medsos yang menyebarkan berita hoax tersebut sudah ditangkap ya Mas ya? Oh iya, kalau nggak salah Polda Metro Jaya sudah melakukan penangkapan. Kalau nggak salah ini jenis kelaminnya perempuan. Iya. 45 Domisilinya tahun. di Ciamis. Iya, dia kalau nggak salah mengkompilasi demo-demo terdahulu yang kemudian ini diarahkan untuk diproduksi, diarahkan agar seolah-olah nanti di tanggal 10 Agustus itu akan ada demo besar menjelang peringatan 17 Agustus melalui 2026. patroli cyber Polda ya itu. Iya, dan dia diketahui kan Polda Metro Jaya itu punya tim patroli cyber ya, dan dari patroli cyber ini sepengetahuan dan yang sudah dipublikasikan oleh polisi bahwa memang penangkapan ini dilakukan berdasarkan hoax terkait dengan demo besar yang akan dilakukan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke, dan kemudian Mas Ab dan juga Mas Icang, ini terkait demo juga rupanya tidak berhenti hanya dengan unjuk rasa yang akan terjadi di peringatan atau jelang peringatan Hari Kemerdekaan yaitu 17 Agustus. Namun demo juga ini kemudian berkembang begitu dengan akan hadirnya demo buruh nih Mas. Di bahkan angkanya juga cukup banyak yaitu 50.000 buruh yang dari akan hampir 160 serikat pekerja. Iya. Oke, dan namun nih Mas Ab, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI ini memutuskan menunda rencana aksi unjuk rasa tersebut. Oke. Kemudian terkait dengan unjuk rasa ini juga yang saat ini rasanya begitu ya
viral di media sosial, yaitu pemasangan pagar di pusat mall-mall ya. pembelanjaan di Jakarta, kemudian Surabaya, dan di Solo satu ada. di Solo juga, Bekasi juga ya Mas ya? Kalau nggak salah ya, tapi Iya. memang ini terkait dengan satu grup saja ya. Oke, nah Iya. mungkin Mas Iceng nih kayaknya punya ulikan khusus ya terkait dengan pemasangan pagar di pusat pembelanjaan ini, Iya, gimana tuh memang, Mas Iceng? memang awalnya kan lagi-lagi di media sosial ya. Betul. Hebohnya itu akhir Juli Mas. Terkait? Akhir Juli terkait pemasangan pagar ini. Sekitar 2,5 sampai 3 meter itu. Wih, tinggi Ya, juga ya. Ya, betul. tinggi ada di 5 mall di Surabaya. Termasuk ini Mas, mall yang terbesar itu. Apa? Tunjungan Plaza. 1 sampai 6 itu Mas. Gua kalau Tunjungan Plaza itu adalah mall yang kalau saat gua kecil kan gua Jawa Timur di Lamongan Iya. ya. Kemudian SMA gua di Gresik. Nah, sudah bisa mengunjungi Tunjungan Plaza itu merasa sangat hebat banget ya. Iya, itu. Tapi juga akhirnya merambah ke Jakarta juga. Oke, jadi memang diawali di Surabaya dulu Surabaya nih Mas dulu ya? 5 mall. Di Jakarta ada 2 mall Mas. Sebut-sebut aja mungkin ya. Iya. Kota Kasablanka, Kokas. dan juga Blok M Plaza. Iya. Sama-sama juga dimiliki oleh grup yang serupa yang di Surabaya. Apa namanya? Grup grupnya? Pakuwon. Oh, Pakuwon Group. Iya. Oke. Nah, di Solo satu juga. Sama juga Iya. Pakuwon. Nah, tapi kalau di Jakarta, Mas, Hmm. itu ada arahan dari Pak Pramono Anung, Oke. Gubernur DKI, untuk membongkar. Dan sudah dibongkar sekarang, Mas. Oh, yang di Kokas juga udah dibongkar? Sudah, setahu gua itu kan pertama kan masih kayak tiang-tiang pancang itu, Mas. Iya. Akhirnya dibongkar. Oke, dibongkar. Yang di Blok M? Juga sama. Oh, juga sama, udah dibongkar juga? Namun kalau di Surabaya, per kemarin gua cek ya, itu paling ada statement dari wali kota Surabaya tidak untuk membongkar, melainkan untuk menurunkan tinggi pagar sih. Oh, yang dari 3 meteran menjadi lebih pendek lah ya? Masalah kan 2,5 meteran itu dipendekin aja. Oke. Nah, kalau yang di Solo itu belum ada kabar gimana. Oh, di Solo juga ada pemagaran juga Ada ya? satu, Pakuwon Park kalau nggak salah namanya Oke. mall Solo itu. Nariknya juga ini Mas, kan ini awalnya kan nggak ada statement respon dari siapapun. Ya. Akhirnya kan dari asosiasinya sendiri, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Pak Alphonse namanya, itu sedikit mengakui sebenarnya Terkait? bahwa ada elemen isu keamanan. Oke. Namun isu utamanya adalah mengatur pejalan kaki Oh. biar lebih tertib, terutama ketika keluar masuk. Nanti juga nyebrang bisa lebih aman, tapi nggak menampik. Oke. Kalau itu ada isu keamanan yang mungkin untuk menyiapkan demonstrasi. Oke. Cuman udah dibantah juga sama grup Pakuwon sendiri terkait pemasangan pagar itu. apa kata grup Kalau Pakuwon? grup Pakuwon sendiri melalui marketingnya tidak ada, itu lebih ke penataan pejalan kaki saja, biar lebih teratur mana masuk mana keluar, terutama ketika lagi nyebrang jalan. Terus juga Pak Mendak Budi Santoso juga tanyakan apakah ada kaitan dengan keamanan? Oh tidak ada. Oke. Yang menarik juga ini Mas, pernyataan siapa itu grup Lipo Mas? Oh, James Riyadi. Riyadi. Abis ketemu Pak Presiden itu. Betul, dari Kadin itu ya. Iya. Ditanya apakah Lipo akan melakukan hal yang sama? Oh tidak. Kami malah 10 tahun ini udah ngebongkar pagar-pagar di mall-mall Lipo. Iya. Kita harus semangat aja lah katanya. Tapi namun ya bisa memahami kehati-hatian sejumlah pengusaha untuk menyiapkan mungkin situasi yang lagi bergejolak ini. Seperti itu kalau dari Pak James Riyadi. Gitu ya. Oke, tapi mungkin begini, Mas Iceng, Mas Al begitu ya. Ketika dipasangnya pagar itu yang diawali dengan Surabaya begitu. Namun kalau misalnya kita ketahui isu ini juga rasanya demo kan akan terjadi katanya di Jakarta begitu. Namun kenapa Surabaya juga ikut merespon itu dengan kita itu? tahu lah Neng Tia, demo itu kan meskipun kita seringnya lihat di Jakarta, nggak lepas dari kota-kota besar lainnya juga. Betul. Ketika reformasi nggak kalah 98. suram loh Ini itu. kayaknya trauma 98 sih. Suramnya kayak apa dulu, Surabaya, Solo juga loh setahu saya. Jakarta apalagi kan. Dan kita tahu lah Surabaya itu kan kota terbesar kedua se-Indonesia. Mas. ya. Jadi makanya ya wajar aja di situ. Tapi kita memang sudah ini Mas ya, didahului ya, menurut gua ya, nggak sekedar pemasangan pagar itu. Ada yang peristiwa yang menurut gua juga sempat
menambahi keresahan sosial. Apa itu? Gimana itu, Mas? Di Matraman, Mas. Oh iya. Yang melibatkan ya warga lokal atau pendatang gitu. Iya. Karena pas ketika saya ikutin Neng Tia, awal itu simpang siur sekali, Mas. Penyebabnya. Ada yang bilang ada 2 orang dari timur ya. Kita nggak mau rasis, Mas ya. Kita cuma menyebut ciri-cirinya saja. Dan yang bisa kita peroleh informasinya di media massa ya. Itu katanya nggak bayar, makan nasi uduk, terus geber motor, ditegur, nggak terima, pulang bawa abang-abangannya, kan sampai meninggal 1 orang, Mas. Oh iya. Tapi ketika gue telusurin dan juga melalui pengakuan dari lawyer dari pihak yang korban itu, tidak seperti itu. Sebenarnya mereka lagi beli rokok di warung Madura. Dan memang ini motor memang cc-nya besar, memang ya harus digeber di awal. Gak ada maksud untuk apa ya, menyinggung warga lokal, tapi ada yang tersinggung mungkin. Dan juga mungkin bisa jadi, Mas ya, sudah ada semacam apa, Mas, stigma mungkin ya. Orang timur gitu ya, terkait dengan mungkin debt collector. Apa itu mata elang, yang akhirnya itu mungkin jadi apa ya, menumpuk di situ. Tapi Mas, memang ada pola yang gue perhatiin ya, Neng Tia ya. Setelah kejadian itu kan sangat chaos ya. Sampai markasnya mereka ini dibakar itu. Oh iya, itu Matraman videonya viral cukup luar biasa yang dari atas itu ya. Memang juga sebagian juga komentar, oh salah nih mereka ini ngelawan orang Berlan. Itu kan terkenal dulu kan anak kolong semua di situ kan, anak tentara gitu kan. Tapi somehow gue melihat ada semacam apa ya, postingan-postingan yang memperkeruh itu banyak sekali, Mas. Termasuk yang lo lihat itu polanya bisa mirip, Mas. Jadi kayak di hari gimana? yang sama itu mungkin ada 4-5 video kejadian yang serupa mengaitkan dengan ya mereka ini orang Indonesia Timur. Kita kan nggak bisa bilang siapa mereka ya. Timur itu apa sih? Apakah Jawa Timur? Apakah Maluku, NTT, Papua, kan beda-beda semua, Mas. Tapi kayak digebyah uyah. Ada adegan mereka menghentikan mungkin ibu-ibu, ya kan, ngecek apa tuh rangka motornya. Dan satu lagi dibumbui juga isu agama pula. Jadi yang pakai kalung itu ya. Betul, itu kayak wah kok ini kok sangat cepat ya. Kayaknya ada yang mengamplifikasi atau gimana, Jang? Who knows, kita nggak tahu. Tapi di hari itu 1-2 hari itu sangat masif, Mas. Dan itu sangat terorganisir ya. Lumayan terorganisir dan itu berbarengan dengan isu pagar di mall itu juga. Jadi kan orang pasti mengaitkan itu ya. Ini ada apa ini? Jelang Agustusan pula. Dan kita tahu tahun lalu ada apa di bulan Agustus, Mas. Oh iya, tahun lalu kan juga demo besar yang terjadi di Jakarta dan disertai dengan penjarahan tokoh dan elit-elit politik loh kalau nggak salah ya. Itu. Nah, waktu itu beberapa anggota DPR sempat disatronin rumahnya, bahkan diacak dan diporak-porandakan, beberapa dijarah. Kalau nggak salah juga bahkan anggota kabinet Menkyu juga yang rumahnya agak relatif jauh dari pusat Jakarta juga terkena penjarahan loh itu. Nah mungkin trauma-trauma itu yang juga memberikan latar belakang ya, Cang ya? Makanya jadi ada semacam apa ya, trauma yang kita masa lalu 98 dan juga trauma pemerintahan sekarang, Mas, gua rasa. Apa? Ya itu tadi, kerusuhan tahun lalu itu. Jadi gua rasa sih ada juga apa ya, keresahan yang timbul organik, tapi kita nggak tahu pemicunya itu apakah itu beneran organik apa enggak. Tapi kebetulan pula ada pemasangan pagar pula, ada peristiwa Matraman yang ditelusurin juga awalnya itu kayak seperti sepele aja gitu loh. Iya. Dan juga satu hal lagi, Mas, kita lagi di tengah puncak El Nino, Mas. Oh iya. Kita kan udah dikasih tahu sama BMKG sampai September ini akan kemarau. Udah panas ya. Panas sekali. Semua yang begitu-begitu makin panas ya. Dan juga berita-berita kriminal makin banyak yang terseruak kayak di Bali itu, Mas, yang pencuri ayam ya. Oh iya, sampai yang meninggal. anaknya sama meninggal ya. Gitu ya. Terus yang di Purwakarta, satpam juga yang ditenggelamin. Itu munculnya berbarengan. Jadi ada semacam trigger ya, pemicu yang diberikan di media, kemudian ada kasus apa namanya yang faktual
Ya, membara itu. itu. Jadi kan gue ngelihatnya sih apa ya? Memang mungkin asapnya memang ada, tapi apinya ini dari mana ya? Itu yang perlu ditelusuri lebih jauh ya. Betul. Nah ini dia makanya kenapa akhirnya di media sosial terutama ya Mas ya saat ini juga sudah dilakukan penangkapan kepada beberapa penggiat media sosial yang ternyata disinyalir menyebarkan berita-berita hoax, terutama penyebaran tentang footage demo yang sebelumnya seperti itu. Dan juga Mas Saab dan juga Mas Icang seperti itu ya. Di segmen ini kita harus jeda terlebih dahulu. Namun rasanya isu keamanan nasional ini semakin menjadi seperti itu karena memang adanya isu juga terkait dengan surprise atau surat resmi presiden terkait dengan pergantian Kapolri. Wah, tambah lagi nih. Itu dia, tambah laginya seperti apa nanti disampaikan di segmen yang selanjutnya ya Mas Saab ya. Mas Icang, kita harus jeda terlebih dahulu sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali, pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kami akan melanjutkan kembali pembahasan terkait dengan isu keamanan nasional di mana memang isu ini sedang banyak sekali mendapatkan sorotan menjadi diskursus terutama di media sosial, dan saya akan melanjutkan pembahasannya bersama dengan Mas Aab dan juga Mas Icang. Mas Aab, Mas Icang, terkait dengan isu keamanan nasional ini rasanya semakin menjadi-jadi, terlebih karena memang adanya isu surprise atau surat resmi presiden yang menyampaikan begitu ya terkait dengan pergantian Kapolri. Bahkan ada beberapa tokoh yang sudah membantahnya terkait dengan pergantian Kapolri ini. Dari sisi Kapolri pun sudah ada respon terkait dengan surprise ini. Dari ulikan Mas Saab dan juga Mas Icang, silahkan langsung seperti apa? Nah, kalau soal isu keamanan ini, gue kepantik tadi di trigger awal terkait dengan peribahasa yang dikeluarkan oleh Mas Icang. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, gue agak kaget gitu Cang ya. Pak Jamari Caniago sebagai Menko Polkam selama ini kan agak cukup irit untuk tampil di publik ya. Ya kan? Tidak seperti Pak Mahfud MD dulu lah. Iya ya. Ketika ada isu-isu nasional, isu-isu yang mengejala, kalau Pak Mahfud MD kan selalu tampil. Kalau gaya Pak Jamari Caniago agak cukup irit untuk tampil di publik. Dan dengan gaya Pak Jamari ini, ketika kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk tampil press conference untuk menyatakan bahwa situasi nasional sedang baik-baik saja, situasi keamanan sedang tidak ada gangguan berarti, tentu justru malah menimbulkan pertanyaan. Nah, kalau kemudian gue agak mencoba menelusuri ke belakang, beberapa hal lo sudah pantik tadi di segmen pertama kan, Cang, bahwa Pak Jamari Caniago yang tiba-tiba mengeluarkan press con terkait dengan situasi keamanan nasional ini, ada pasti api yang memantik. Apa? Beberapa kasus tadi, pembangunan tiba-tiba pagar mall yang dilakukan oleh pengusaha Pak Won. Kemudian tiba-tiba ada konflik horizontal antara kawan-kawan saudara-saudara kita di timur dengan saudara-saudara kita yang tinggal di Jakarta. Yang waktu itu kalau nggak salah sampai menelan korban jiwa, Cang ya. Satu orang meninggal. Satu korban jiwa. Kemudian yang paling masif saat ini digaungkan juga di media sosial, Cang, memang untuk jelang tanggal 10 Agustus besok, Serikat Pekerja itu sedang merencanakan untuk demo besar. Jumlah yang akan kerahkan oleh Serikat Pekerja ini mencapai 50.000 orang yang akan dihadirkan di Jakarta, terutama difokuskan nanti di gedung DPR. Rencananya tanggal 10 Agustus. Untuk apa? Tujuan utamanya adalah untuk menuntut agar RUU Ketenagakerjaan segera disahkan dan dipisahkan dari ranah Undang-Undang Cipta Kerja yang omnibus itu, Jam. Omnibus Law dulu itu. Iya, di situ banyak tuntutan, di situ banyak keinginan dari Serikat Pekerja. Terutama ini Mas, isu dua yang paling utama. Apa itu? Outsourcing ditetapkan dan juga akad PHK, Mas. Nah, ini kan dalam situasi ekonomi yang saat ini banyak mengalami tekanan, ancaman PHK kan
sedang marak-maraknya nih. Makanya utusan presiden dari pihak Serikat Buruh, Mas Said Iqbal, kemudian juga menteri yang juga diangkat dari Serikat Pekerja, Pak Jumhur, sudah memfasilitasi untuk ancaman-ancaman PHK ini segera bisa didiskusikan dengan pemerintah, tripartit. Pengusaha, kemudian pemerintah, dan juga buruh. Ini kemarin sudah sempat tuh diwadahi untuk dialog tripartit ini difasilitasi oleh Bang Dasko, salah satu pimpinan DPR yang waktu itu sudah bertemu dengan Serikat Buruh dan juga perwakilan pengusaha, serta dari pihak pemerintah ada Mensesnek Pak Mas Prasetyo untuk menanggulangi ancaman-ancaman PHK ini. Nah, di sini rencananya buruh itu akan melakukan demo besar tanggal 10 Agustus. Rencana titik utamanya itu ada di DPR dengan ini kolaborasi 160 serikat pekerja yang ada di Indonesia. Baik yang besar-besar maupun yang kecil-kecil. Nah, rencana inilah yang mungkin dihendus, Cang, oleh pihak-pihak yang memiliki trauma Agustus tahun lalu ada demo dan juga trauma terkait dengan peristiwa 98. Kita tahu demo 98 itu tidak hanya terkonsentrasi di Jakarta, akan tetapi juga di Surabaya, di Solo, Makassar, Medan. Itu eskalasinya terus membesar dari hari ke hari. Dan memang waktu itu yang menjadi target itu adalah pusat-pusat atau sentra-sentra ekonomi, penjarahan, kacanya dipecahin, barang-barangnya diambil, dan itu mungkin menjadi trauma khusus bagi kalangan pengusaha. Akhirnya apa? Ini memantik para pengusaha untuk membangun pagar keamanan. Meskipun pengusaha yang lain kayak misalnya Pak James Riyadi sebagai tokoh utama Lipo Group gitu, tidak melakukan hal yang sama, tapi juga tidak kemudian menolak serta mencoba memahami keresahan pengusaha-pengusaha yang lain. Nah, inilah yang kemudian akhirnya memantik situasi nasional ini seolah-olah mencekam. Dan kita tahu, Cang, pengusaha ini kan matanya di mana-mana, telinganya di mana-mana. Tentu sudah mendapatkan informasi jauh lebih awal. Nah, dari sini rencana tanggal 10 Agustus, Serikat Pekerja yang akan melakukan aksi besar di Jakarta itu akhirnya ada pihak-pihak yang mencoba untuk menunggangi. Infiltrasi ini indikasinya diperoleh dari mana? Dari media sosial. Tadi udah dipantik di segmen pertama bahwa infiltrasi ini sudah dibaca nih oleh aparat keamanan melalui mana? Patroli cyber. Dan yang tadi akhirnya salah satu pegiat media sosial itu ditangkap oleh Polda Metro Jaya di kawasan Ciamis ya kalau nggak salah. Dia melakukan produksi untuk menukil kejadian demo-demo masa lalu, Cang. Dikompilasi, kemudian ini diedarkan di media sosial yang narasinya ini sebetulnya demo sudah terjadi di mana-mana. Sepertinya ada upaya cipta kondisi sebelum nanti benar-benar ada demo itu untuk menimbulkan suasana mencekam. Dan banyak akhirnya gue telaah di X, di Thread, di TikTok, di Facebook, itu terutama di X ya, banyak sekali video-video yang narasinya itu seperti ini. Ini demo sudah di mana-mana, media nggak ada yang mengcover. Ya kan? Nah, pola ini kayaknya seragam nih. Itu akhirnya melihat ada pola yang akan mencoba untuk menginfiltrasi dan menunggangi, Cang. Akhirnya apa? Serikat Buruh memutuskan untuk demo tanggal 10 Agustus ditunda. Pak Gani Nuawea sebagai salah satu koordinator nanti yang akan melaksanakan demo besar dengan mengerahkan 50.000 pekerja dan juga 160-an serikat pekerja yang akan kumpul jadi satu, akhirnya cukup bijak melakukan penundaan demo karena ada indikasi yang akan mencoba untuk melakukan infiltrasi di dalamnya, menunda demo itu. Jadi nanti demo tanggal 10 Agustus berdasarkan pernyataan Pak Gani Nuawea dan
didampingi oleh semua pekerja itu ketika menyampaikannya itu ketua-ketua serikat pekerja akan tidak jadi melakukan demo besar tanggal 10 Agustus. Gua pikir ini adalah langkah bijak, langkah arif dari serikat pekerja kita. Dan akhirnya juga Jang, sepertinya memang ya pihak-pihak yang saat ini tidak suka pemerintah stabil, gua membahasakan begitu aja. Kemudian menghembuskan kabar yang pertanyaan lo ke gua tadi, Neng. Ya, soal pergantian Kapolri. Iya, tiba-tiba ini kan nggak tahu dari mana Dari ini. mana itu sih awalnya itu? Iya, apinya ya. Tiba-tiba katanya sudah ada surat presiden ke DPR untuk kemudian usulan pergantian Kapolri. Otoritas tertinggi keamanan nasional itu kan? Nah itu, otoritas keamanan tertinggi nasional itu adalah Kepolisian Republik Indonesia. Di tengah kisruh dan keruh cipta kondisi yang tadi, ditambah lagi itu apinya, Jang, bahwa Kapolri akan diganti dengan saat ini surpres surat presiden yang biasanya akan dikirimkan ke DPR jika ada komunikasi antara presiden dan DPR, itu untuk pergantian Kapolri sudah dikirimkan. Dan akhirnya kemudian ini dikonfirmasi itu, Cang, dari pihak DPR sudah ada 2. Seingat gua yang memberikan komentar dan respon terkait dengan adanya surpres Kapolri ini, pergantian Kapolri. Yang pertama adalah Ketua Komisi 3, Bang Habib, Mas Habibur Rahman. Pak Habibur Rahman ini Ketua Komisi 3 menyatakan bahwa surpres untuk pergantian Kapolri tidak pernah diterima oleh DPR. Sebelumnya itu juga sudah disanggah oleh Wakil Ketua Komisi 3 Pak Ahmad Saroni juga mengatakan bahwa surpres ini tidak benar adanya. Nah, Kapolri sendiri, Pak Sigit juga doorstop itu ditanyain tentang ini. Pak, gimana ini? Katanya sudah ada surpres nih untuk pergantian Kapolri dari Presiden ke DPR. Kalau jawabannya Pak Kapolri cuma satu, itu prerogatif Presiden. Sebagai prajurit. Kita siap aja. Nah, gua akhirnya, Cang ya, ketika Pak Jamari yang tadi gua sebut sangat irit informasi dan tampil di publik, tiba-tiba kemudian hadir, berarti memang ada situasi yang tidak biasa di belakang layar. Dan jika kita baca dari indikator-indikator yang tadi di segmen pertama sudah lo sebut, gua tambahkan dengan beberapa indikator buruh yang akan demo dan lain-lainnya, menjadi cukup bisa dipahami bahwa saat ini muaranya itu adalah ingin ada kejadian besar yang membuat situasi nasional sedang tidak stabil. Nah, asumsi-asumsi ini akhirnya mencoba untuk dinetralkan oleh Pak Jamari Caniago bahwa menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, situasi politik dan situasi keamanan kita dan stabilitas keamanan kita sedang baik-baik saja. Mudah-mudahan sih ya, bagi mereka yang saat ini ingin tampil dan melakukan rute pergantian kekuasaan dengan cara yang tidak beradab ini dihentikan lah, Jang. Oke. Ya, karena bagi gua saat ini demokrasi yang sudah kita bangun sejak reformasi sudah mengalami perbaikan demokrasi dalam konteks pergantian kekuasaan secara tertib dan beradab serta tidak berdarah-darah sudah sangat berhasil. Oke, tapi gini Mas, bagaimana dengan ada pertanyaan menggelitik nih? Apa? Konon kabarnya juga ini adalah dinamika perselisihan di antara 2 APH, Mas. Apa itu? Ya yang warna hijau dan warna coklat. Nah, itu ditambah lagi tuh, Jang. Karena Mas, ada satu pejabat tinggi negara lah ya. Apa? Yang berkomentar agak unik, agak berpolemik. Di mana? Tadi ditanya soal surprise pergantian Kapolri itu, jawabannya Allah. Kita tunggu waktunya aja. Oh iya, itu juga akhirnya banyak orang yang tebak-tebak bahwa manggis tuh. Betul. Kan tadi kalau kita agak mungkin menyibak ya, yang sebelumnya tadi disebut Mas Aap, mungkin yang lebih dekat ke sipil itu. Iya. Yang satunya lagi nih yang tadi itu barusan lebih dekat ke yang hijau gitu. Nah, itu gimana menurut Mas Aap? Nah, inilah akhirnya banyak yang menebak-nebak bahwa manggis, Kang Neng. Tidak hanya di kasus soal surprise ini, di kasus yang belakangan terjadi, yang kasus-kasus kelas kakap ini juga banyak yang menengarai itu sedang ada ketegangan dan dinamika di antara
seragam-seragam ini gitu ya. Kita sebut aja kasusnya Pak Silmi Karim misalnya ya. Itu kan kasus yang cukup besar dan dipertontonkan dengan cukup masif. Yang belakangan bahkan tiba-tiba ada kasus 74 kg emas dan uang hampir 600 miliar. Yang ini juga ditengarai ada sedang ketegangan serius antara pihak kejaksaan dan kepolisian. Pun ini pihak kejaksaan itu dipegang oleh siapa, pihak kepolisian dipegang oleh siapa. Nah ini juga akhirnya tarik-menarik, ada yang mengkaitkan antara hubungan sipil militer gitu. Nah ini juga makin memperkeruh situasi dan salah satu menjadi indikator utama bahwa situasi keamanan kita sedang tidak baik-baik saja. Ya kita berharap ya dalam situasi kita akan segera menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, situasi yang saat ini memang sedang bersih tegang, pihak-pihak yang saat ini sedang bertikai dalam tanda kutip, bersabarlah untuk kemudian nanti bisa melakukan segala upaya itu untuk menuju 2029 aja lah. Pergantian-pergantian kekuasaan untuk kontestasi dan keinginan hasrat itu juga bisa ditahan sehingga rute-rute untuk yang bermuara terhadap pergantian kekuasaan secara tidak tertib dan beradab ini bisa dihindari. Demokrasi kita selama hampir 20 tahun terakhir sejak Pak SBY pemilihan langsung di 2004 sampai sekarang cukup apik untuk pergantian kekuasaan secara berkala, tertib dan beradab. Tidak ada darah yang kemudian mengalir. 98 kita sudah merasakan dan trauma itu menggelayut sampai detik ini. Bahkan ketika ada isu keamanan akan terancam, pengusaha bangun pagar. Ya, ini akan betul-betul mencederai iklim investasi kita, ekonomi kita yang selama beberapa bulan terakhir mendapatkan pressure yang cukup luar biasa. Dan memang ini Mas ya agak deja vu juga ya dengan tahun lalu. Kalau Mas Ab nanti ya ingat jelang Agustus itu kan ada waktu itu insiden bendera Jolly Roger Mas, One Piece, itu akhir Juli itu seingat gua Mas. Dahulu dengan waktu itu ada demo di Pati yang sangat masif ya bulan-bulan sebelumnya. Jadi gue juga agak menyayangkan Mas ya, yang normalnya kita itu menyambut 17-an gap gempita gitu ya, dengan mungkin menyiapkan di RT-nya, RW-nya, sekarang agak memudar Mas. Diganti dengan tadi itu keresahan-keresahan sosial itu loh Mas. Dan ini gue rasakan aja di lingkungan gue Cang, tidak seantusias dulu karena masing-masing individu ini yang sudah dicekokin oleh media ini dan tidak bisa memverifikasi benar dan salahnya membuat otak mereka keruh ini Cang. Nah, gue coba nih nanti di segmen berikutnya penting untuk kita bahas nih Neng terkait dengan informasi-informasi yang dari media sosial yang menambah cukup luar biasa situasi. Juga media sosial kemarin tuh ada ini juga insiden itu Mas pasien BPJS. Itu dia. Nanti kita bahas ya Mas ya. Di segmen yang selanjutnya kita akan bahas di segmen yang selanjutnya ini terkait dengan dinamika media sosial. Mas Ab dan juga Mas Ica mohon nanti disiapkan ulikannya di segmen yang selanjutnya untuk sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV. Mohon jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Renyah banget suara lu. Untuk itu kita akan langsung nih Mas Ab mengulas kembali terkait dengan isu keamanan nasional, di mana memang isu ini itu pemantik awalnya yaitu media sosial. Lagi-lagi kita saat ini di era digitalisasi, arus informasi itu rasanya sulit untuk difilterisasi ya Mas. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang paling cepat menyebar ini bukan selalu fakta, melainkan persepsi. Dan ketika persepsi mengalahkan verifikasi, disitulah ruang publik diuji. Nah, terkait dengan dinamika media sosial, menyorotinya Mas Ab dan juga Mas Icang ini seperti apa? Nah, sebelum ke lo, Cang, gue juga akhirnya bertanya-tanya, kenapa kemudian polisi, dalam konteks ini Polda Metro Jaya, itu harus melakukan penangkapan ya, terkait dengan hoax untuk informasi akan ada demo besar 17 Agustus di Jakarta. Nah, dari sini memang ya, situasi mencekam ini itu lebih dramatis ketika kita tonton di handphone kita, media sosial. Dan di media sosial ini kadang-kadang ya
kita sudah tidak pernah bisa membedakan mana hoax, mana truth, mana realita, mana dunia maya. mana dunia maya. Ini kita cukup sulit untuk membedakan, dan kadang-kadang dengan literasi kita yang agak cukup tidak punya budaya verifikasi, Jang. Nonton, share, nonton, share. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu kontak aja, ikut nimbrung untuk komentar. Apalagi sekarang udah ada AI pula, Mas. Nah. Gampang banget itu bikin video-video palsu itu kan. Nah, dalam situasi yang semacam ini, gue akhirnya cukup relevan ketika Wakil Ketua DPR ya, dalam konteks ini Bang Dasko, Sufmi Dasko Ahmad, ketika menghadiri Rakornas Apindo ya. Yang di Makassar ya? Yang di Makassar ya. Asosiasi pengusaha kalau nggak salah waktu itu mengajak semua pengusaha terhadap karyawan-karyawannya ya untuk ketika menggunakan media sosial gunakanlah dengan secara sehat. Untuk apa? Karena kekeruhan, informasi yang salah, sekecil apapun yang ada di media sosial itu bisa memperkeruh suasana menjadi yang sangat luas dan sangat lebar. Bahkan ya dalam konteks bermedia sosial, kalau kita menggunakan secara tidak sehat, lo tadi sebelum tapping, Cang, sempat bercerita bagaimana, nanti lo ceritakan secara lebih lanjut, Neng, bagaimana seorang nakes pun akhirnya kemudian salah kaprah, seorang dokter bisa terpelintir lidah yang kemudian harus meminta maaf ketika salah satu anggota BPJS, pasien BPJS ya, yang kemudian pasien BPJS ini hanya untuk ngeluh tidak dapat kamar selama berapa? 8 jam. 8 jam itu kemudian dihajar oleh mereka yang punya pendidikan dan literasi bagi gua itu sangat baik gitu, Cang. Nakes dan sampai kelas dokter. Nah, dari sini coba nanti Cang kasih uraian terkait media sosial ini terkait dengan penggunaan seperti apa yang sehat untuk media sosial kita, sebagaimana harapan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, agar dunia literasi maya kita ini tidak sekeruh dan tidak semenakutkan seperti yang terjadi saat ini, Cang. Nah, dalam konteks ini, Neng, Cang, mungkin masih Cang punya pandangan, perspektif dan pandangan soal media sosial ini, Cang. Iya, tapi mungkin gini ya Mas Icang, sebelum ke Mas Icang begitu ya, rasanya begitu. Kalau saya melihat nih Mas Ab dan juga Mas Icang terkait dengan media sosial saat ini, sudah seperti media mainstream gak sih Mas? Rasanya kayak yang itu bad news is a good news sekarang itu. Jadi buat menaikkan followersnya mereka, buat menaikkan viewers dari tontonannya itu harus yang good news, bad news aja yang mereka perlihatkan, yang mereka tonton. Apalagi kata Mas Icang ya, kata Mas Icang nih, gimana? Nanti untuk yang bad news is a good news, media sosialnya hilang. Nah, coba media sosialnya hilang. Maksud lu apa itu, Cang? Silakan Mas Icang. Langsung dinyatakan konfirmasi oleh godfather-nya media sosial. Siapa? Mark Zuckerberg. Ngomong apa dia? Itu kan pendiri Facebook, Mas ya. Tahun lalu April 2025 di sidang depan ini ya federal, jadi saksi Mas untuk sidang anti monopoli media kan. Beliau seumuran gue itu Mas Mark Zuckerberg. Iya makanya berapa 41 ya? 42 lah ya. Dia mengatakan era sosial dalam medsos itu udah berakhir. Sekarang itu cuma ada media saja. Karena gini, kalau dulu Mas Aap ingat, apa sih media sosial paling awal Mas Aap bikin? Dulu Friendster. Sama Mas, 2004. Itu ngapain sih? Kita berinteraksi Mas. Ngelihat teman kita lagi ngapain. Saudara kita lagi ngapain. Sekarang udah nggak lagi Mas. Sekarang tuh yang ada adalah konten kreator Mas. Jadi kita sekarang di medsos buka itu untuk menikmati konten. Bukan lagi interaksi sosial. Menurut saya Neng Tia, medsos itu era puncaknya itu berakhir di ketika kita itu waktu itu bikin akun PATH namanya. Kenapa? PATH. Itu Mas, kita waktu itu dibatasi followersnya berapa. Maksimal berapa? 50-an ya kalau nggak salah ya? 100 atau 150 Mas. Itu adalah media sosial sesungguhnya. Dan kita kalau lagi di feed timeline kita, scroll sampai bawah, bisa mentok Mas. Bisa habis, karena apa? Kontennya udah habis yang diposting. Kalau sekarang itu bottomless. Tidak ada dasarnya. Kita main TikTok, kita main short YouTube, kita main X, kita scroll ke bawah, nggak habis-habis. Nggak ada ujungnya, tak terhingga itu. Ujungnya kalau ini handphone mati. Tapi dicas lagi nanti. Nanti dicas lagi. Itu juga bisa kelimpungan tuh Mas.
Kalau yang cranky memang ya? yang memang Pasti. udah sangat Pasti. ini Adiktif sekali ya, betul soalnya. dengan sosmed. Belum lagi belakangan ini Mas, insentif bagi konten kreator untuk generate konten yang engagement-nya tinggi makin besar. Maksudnya? Terutama di X ya Mas ya. Sejak setahun 2 tahun lalu kalau nggak salah. Bisa gajian dari postingan di Twitter Mas. Kok bisa gajian? Jadi bisa harusnya daftar dulu kan. Itu kan yang dibilang Chen Blue ya. Oke. Yang Oh, centang biru. Oke. Itu nggak harus punya followers banyak Neng Tia. Kalau bisa ngasih impression namanya tinggi, misalkan 1 bulan itu berapa juta impression, dikasih gajian dari Elon Musk Oke. senilai $, Mas. Loh. X juga sudah melakukan itu? Sudah melakukan itu, bahkan Oke. beberapa akun tuh udah pamer gajian, Mas. Di awal-awal mungkin berapa ratus $. Ada yang ribuan $, Mas, Oke. per bulan. Jadi nggak usah jadi buzzer sekarang. Jadi tanpa dia harus dibayar orang-orang tertentu yang ingin punya maksud tertentu, hanya dengan nge-share misalnya berita hoax, Bisa. kemudian dia mendapatkan viewer yang cukup banyak, gajian langsung. Betul, dan itu kan biasanya apa? Sensasi, Mas. Wow. Sensasional. Misalkan nih, ada berita Sumir ya, yang amplifikasi sama dia. Yang berita awalnya itu mungkin masih nggak terlalu menarik, ya kan? Dia edit aja tuh Mas captionnya, Oke. lebih menarik, lebih enak. Menyebar lah, viewersnya banyak. Ketika ada yang mungkin menanyakan ulang, ini bener apa enggak? Cuek aja dia Mas. Oke. Kayak tabrak lari aja. Oke. Yang penting viewsnya banyak, gitu loh. Oke. Nah, kita kan zaman dulu nggak ada kayak gitu Mas. Iya. Gue inget ya, saya inget Neng Tia, Iya. main Twitter itu tahun 2009 awal. Cuman lagi nungguin bis nih. Iya. Curhat-curhat nggak penting. Iya, dan Ini ditambah nggak lagi penting. kalau nggak salah Twitter itu pada saat itu kalimat yang bukan kalimat Karakter ya? karakternya dia Terbatas, terbatas. terbatas Kalau itu. sekarang tuh enggak ya Mas ya? Sudah dibatasi. Masih, tapi dipanjangin 2 kali lipat. Iya. 280 karakter. Nah, kalau Chen Blue itu Mas, tak terbatas. Oke. Bisa diedit pula sekarang. Oke. Jadi kita pengguna itu makin dapat insentif Iya. dari platform. Belum kita ngomongin YouTube Mas. Ya. Oke. Short sekarang, TikTok, yang mana itu kan sangat menguras Mas ya, atensi kita ya. Ya. Kita kalau melihat itu kan cuma berapa detik. Ya. Kita akan disedot perhatian kita Dan nggak bisa berhenti, Jam. brief impression itu. Iya. Dan gue sangat khawatir, terutama Mas ya, kita kan termasuk bangsa yang sering kali itu mengalami leapfrog. Apa itu leapfrog? Lompatan katak itu loh Mas. Oh iya. Kayak misalnya kita bangsa yang nggak sempat ngalamin mayoritasnya ya, pakai kredit card, tahu-tahu pakai QRIS. Ya bisa sih. Terus juga dulu nggak banyak juga yang punya piringan hitam, langsung ke kaset, CD langsung sekarang ke streaming ya. Oh iya. Nah sekarang sama juga. Ya belum banyak mungkin Mas ya, literasi kita nggak terlalu tinggi Mas. Terkait ini ya. Baca buku, tahu-tahu kita tiap hari medsosnya bisa berjam-jam. Iya. Untuk verifikasi kan sulit. Betul. Apalagi mungkin yang ya orang-orang berumur Mas ya. Kayak misalkan nyokap gua Mas. Kenapa? Ibu saya itu sering banget di postingan WA grup beliau Mas ya, nanya ke saya, Apa? link ini bener nggak ya beritanya? Oke, masih ada verifikasi ya. Yang repot Mas, kadang ada misalkan nih Mas, video yang agak panjang, 40 menit. Harus gue nonton semua dong Mas. Dan kadang-kadang itu ada nuansanya. Iya. Kalau gue bilang ini bener semua, nggak mungkin. Oh, ini ada yang bener di menit kesekian. Kan repot ya. Iya. Dan bayangkan Mas, kalau ini kejadian ke anak kecil Mas. Iya. Seperti apa coba? Aduh, nggak bisa membayangkan saat ini tuh ya. Kadang-kadang juga anak-anak gua gitu Cang ya, ketika kemudian mendapatkan informasi dari shot, mengutip quote itu ditelan mentah-mentah dan kadang-kadang itu diutarakan gitu. Dan pada saat yang bersamaan gua akhirnya ini anak sudah belum memahami, tapi karena belum mendapatkan literasi pemikiran pembanding terkait dengan quote itu dianggap benar apa adanya, Cang. Betul. Nah, yang kayak begini-begini ini bagi gua sangat mengganggu, Cang. Iya, makanya kan kemarin di Hari Anak Nasional ya, ada diskusi. Salah satu bicaranya itu adalah Dr. Yu Hasan, Mas. Woi, Ya. Dr. Yu Hasan, banyak yang menyebutnya sebagai Al-Mukarram Dr. Yu Hasan. Seorang ahli neuroscience dan Iya, gua banyak belajar literasi awal neuroscience dari Ryu Hasan. Cang. Itu dengan sangat tegas menyatakan bahwa anak di bawah umur 16 tahun itu harusnya haram bermedsos. Gua setuju, Cang. Gua setuju tuh.
Serius gua setuju. Ini yang ngomong dokter otak loh Mas soalnya. Iya. Tapi beliau udah paham berarti ini sangat merusak otak harusnya. Yep. Ya kan? Tapi memang untungnya sekarang ini udah ada ini Mas ya, peraturan baru. Namanya PP Tunas Mas. Apa itu? Peraturan pemerintah untuk melindungi anak di ruang digital. Siapa yang ngeluarin? Dari Komdigi Mas. Gua nggak pernah denger tuh. Nah, nanti kita bahas khusus mungkin Boleh. ya. Waduh, harus kita bahas nih. Nah, Karena apalagi ya, yang sorry sebagai gua orang yang punya anak semua ini kan. Iya, gitu kan. sorry gue potong Jang. Karena gue mendengar dan pernah membaca untuk anak-anak itu media sosial mah nggak bagus banget. Di Australia sudah melakukan itu, di Eropa beberapa negara juga sudah melakukan itu. Udah ada baiknya pemerintah gitu ya, Komdigi, Pak Presiden minta tolong betul medsos ini harus ditertibkan, terutama untuk konsumsi anak kecil. Betul. Ini sangat berbahaya karena kita sendiri aja, gua aja Jang, kalau sudah melihat sesuatu nggak bisa berhenti dan kadang-kadang gua nggak bisa membedakan. Gua aja nih ya, yang sudah bisa akrab dengan AI, yang sudah bisa akrab dengan literasi konteks politik nasional, membedakan aja kadang-kadang ini salah atau benar aja, belum bisa memverifikasi, apalagi yang anak-anak kecil. Nah, terkait ini, kalau seandainya ada pergerakan membatasi media sosial untuk anak kecil, Jang, gue sangat setuju. Sorry, gue potong. Lanjut Ya, Jang. itu kan baru ya, nanti bisa kita bahas secara khusus, dan itu akan melindungi anak Mas. Misalnya, itu harus dampingi orang tua untuk bikin akun medsos, untuk main game segala macam. Dan apa ya, selain anak kecil Mas ya, tadi kan kita sempat sebut sedikit ya, orang-orang yang pinter, tadi yang sampai dokter spesialis aja. Itu Jang. Itu yang Nggak saat bisa, ini lagi nggak bisa viral. nahan diri Mas. Betul. Jadi itu kan awalnya kan bukan di Twitter ya, di platform Thread ya. Thread ini kan anaknya Instagram. Betul. Jadi kalau mau bikin akun Thread harus punya akun Instagram dulu Ya, kan tapi begitu ya. memang isinya tuh mirip-mirip kayak X ya Mas ya? Mirip Twitter atau X betul. Iya. Nah, menariknya Mas, kalau di X kan kebanyakan orang nggak pakai nama asli ya. Oke. Kalau nggak nama alias anonim. Ya. Ini di Thread Mas, nama fotonya kebanyakan ya itu asli. Asli. Dan kemarin kan ada itu kan seorang pasien BPJS namanya Yurizal. Oke. Cuma curhat sekedar mengeluh mungkin ya. Apa keluhannya tuh? Ya nggak dapet kamar udah 8 jam. Oke. Tapi nggak mau spill RS-nya. Kita mau pakai pasien BPJS gitu ya kalau nggak salah. Itu Mas yang komen mungkin belasan ribu. Oke. Dan kebanyakan yang komen itu sangat menjurus pembulian, kebanyakan dari nakes Mas. Oke. Either itu dokter ataupun perawat. Oke. Bahkan ada satu dokter yang lagi PPDS, pendidikan spesialis, itu ngebully soal apa ya, penampilan ya. Dibilangnya kok fotonya kelihatan orang berpunya, Betul. tapi kok kelakuannya kayak nggak berpunya, apakah Aduh, nggak punya sampai- sel otak, dia Betul. bilang gitu. Iya, brain cell-nya hilang ya. Yang lebih parah Mas, ada dokter dari saya lupa ya, laki-laki, yang ini gue juga nggak ngerti ya kenapa bisa separah ini. Kalau mau cepet ke ruang jenazah, ada pula satu nakes yang udah minta maaf pula. Iya, udah klarifikasi ya. Betul, sampai bilang kalau mau cepet dia aja. Dan akhirnya 9 hari kemudian baru kan sepupunya itu mengkonfirmasi sudah meninggal sepupu saya. Tolong hentikanlah ini polemik ini. Tapi memang itu sepupunya juga mengatakan bahwa karena lambatnya penanganan, dia bilangnya seperti itu salah satu yang disampaikan oleh Memang sepupunya. ini kan bisa juga Mas, kita ngebahas masalah sistem dan struktural. Kita tahu BPJS kan mungkin belum sempurna pula, tapi yang menjadi perhatian gua adalah apa Mas ya, betapa bahkan orang-orang terpelajar saja tidak mampu menahan diri Mas dalam Kenapa bermedsos. itu Jang? Pertanyaan akhirnya, meskipun ini waktu kita lumayan pendek ya, tolong jawab dengan singkat Jang. Kenapa sih kalau orang meluapkan amarah lewat medsos ini kok mudah betul gitu? Agak beda kalau kita lakukan secara tatap muka gitu. Gua langsung mungkin akan mengutip ya lebih kurangnya kutipan dari Mike Tyson, apa petinju itu. Dia bilang orang itu nyaman untuk disrespect atau tidak menghormati orang lain di internet atau media sosial karena nggak akan dipukul mukanya Mas. Jadi kita cuma tatap layar bukan tatap muka. Beda kalau kita lagi kayak gini Mas ya. Kita lebih menahan diri dan ada reflektif pasti. Betul. Itu sulit Mas. Ketika kita lagi mungkin juga pikiran lagi nggak terlalu fit, kita konsumsi itu udah sampai brain rot media sosial, nggak ada filter, cuma natap layar aja dan itu seolah-olah bukan manusia gitu loh.
sampai ngomong separah itu gitu loh. Oke. Nah, terakhir dari gua nih, Silakan, Mas Al. dengan penjelasan Mas Icang yang model kayak begini, pembatasan terhadap media sosial, gue setuju, terutama untuk kalangan-kalangan tertentu, anak kecil lah, 16 tahun ke bawah. Apa tadi? PP Tunas, Mas. PP Tunas nanti kita bahas, Cang. Oke. Kayaknya itu penting untuk kita elaborasi, Neng. Karena saat ini situasi keamanan yang mencekam ini juga kontributor terbesarnya itu adalah hoax, informasi yang tidak terverifikasi. Ini dijadikan manfaat oleh mereka-mereka yang berkepentingan untuk Indonesia nggak stabil, investasi nggak stabil, itu makin diperkeruh, Cang. Dan ini Kepolisian Republik Indonesia ya kita harapkan untuk bisa menertibkan ini secara lebih jauh lah. Oke, Mas Saab, Mas Icang, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, ini pada akhirnya keamanan nasional bukan hanya soal situasi di lapangan, tetapi juga bagaimana kita menyikapi informasi di media sosial. Karena itu, tetaplah kritis, verifikasi setiap informasi, dan jangan mudah terpancing oleh narasi yang belum terkonfirmasi. Dan akhir kata saya ingin menghimbau bahwa bijaklah untuk bermedia sosial. Mas Saab, Mas Icang, terima kasih banyak atas ulikannya untuk episode kali ini. Bagi sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, saya mau mengajak Anda sekalian bagi yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami, yuk langsung saja kunjungi kami di media sosial kami, Skala Survei Indonesia SSI Official. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Dan untuk menutup, saya mewakili Mas Saab, Mas Icang, kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam Ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.